Halo. Kemarin kemana, makanya kan kangen aku live ya. I know. Aku juga kangen live banget jujur. Kemarin aku lagi tidak sempat aja. Aku kayak 1 minggu 2 minggu nggak live gak sih? 1-2 minggu, aku lupa jujur. Tapi udah lama banget, terakhir pas aku birthday kan ya. If I'm not wrong ya. I know, pasti kan kangen aku kan. Jadi kayak nontonin live siapa selama aku nggak nge-live. Lo ngeblur banget ya, perasaan nggak sengeblur itu deh. Lihat tisunya ini ada, coba ya lem masih ngeblur apa? Soalnya emang ngeblur deh. Udahlah. Salam kenal. Oh, hai. Salam kenal juga. Sebenarnya iya sih, jujur aku kangen banget. Aku tuh pengen nge-tweet kan, aku pengen bilang aku kangen live, tapi aku takut kan nanti menagih aku emang belum sempat aja sih kemarin itu. Sekarang puji Tuhan lagi sempat. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, nanti kita harus kenalan beneran loh. Iya, aku habis bangun aja tadi. Tumben apa? Tumben nge-live. Kamu kayak nggak seneng gitu aku nge-live? Harus senang. Iya, belajar pagi hari ini. Tumben apa sih? Oh, tumben jam segini. Ya lagi, gak apa guys, kalau untuk hari Minggu nggak juga sih, aku biasanya tergantung ya. Cuman kayak lagi sempet pagi-pagi gini. Nggak pagi sih, siang. Sorry. Kangen banget nge-live. Ya, aku lagi suka lagu ini tau guys. Nggak juga sih, tapi tadi tiba-tiba kepikiran lagu ini aja. Aku tau pasti kan tau. Aku lagi pilek kan kemarin. Aku gak malu tau. Kan pas lagi bacain surat buat Erin, aku tuh lagi pilek guys, terus cuma nangis kan. Lihat Erin nangis, aku jadi nangis juga kan. Jadi kayak cintamu bagai malam tanpa. Suka banget lagu. Lagi suka, nggak tahu kenapa tiba-tiba banget. Padahal aku tadi di radio mobil pun nggak lagu ini gitu, tapi tiba-tiba kayak keinget lagu ini somehow. Itu iya. Sekarang masih pilek. Better sih dibanding kemarin itu jujur. Kemarin tuh lagi parah banget. Ku harus milikimu. Iya. Jatuh cinta kepadaku. Kalian sadar gak sih aku potong rambut? Kayaknya gak sadar deh, sebenernya aku cuma ngerapiin aja sih guys. Karena kemarin pas Imlek kan aku potong rambut kan, aku cuma ngebuang ujungnya doang. Otomatis layer aku tuh jadi gak gitu kelihatan kan. Ya jadi intinya layer aku jadi gak gitu kelihatan. Terus bentukannya jadi kayak gak ada bentuk gitu kan. Terus akhirnya aku nge-layer lagi rambut aku buat dirapihin doang sih. Ujung-ujungnya yang menurut aku udah rusak, aku gunting. Jadi kayak gak lebih pendek. Jadi aku kangen rambut panjang aku. Ini kayak pendek banget gak sih, sumpah? Kayak ada yang sadar, berarti pendek banget dong. Aku sedih banget, sumpah. Jadi aja gak tadi udah tadi pagi. Aku gak sadar, sumpah. Justru gak sadar, oke berarti kencang. Lebih pendek kan. Kelihatan kan bedanya? Ini kalau misalnya lurus, kalau lagi model lurus, itu lebih kelihatan lagi. Karena layernya makin kelihatan gitu kan. Jujur gak di styling pun kelihatannya kayak udah dicatok masuk gitu, karena layernya emang beneran sekelihatan itu sebenarnya. Iya, kelihatan lebih tipis karena dia layer. Aku kangen rambut aku pas lagi oval doang gitu deh. Kan sih, iya aku pakai contact lens. Ya ini nggak pertama kali sih, aku pernah juga guys live pakai soft lens kok. Cuman ini menurut aku lebih kelihatan dari yang pernah aku pakai. Waktu itu aku sempat pakai, cuman warnanya nggak gitu kelihatan, cuman kayak lebih kelihatan gitu. Ya kan? Kalian tau gak sih? Aku ngeliat klipnya, ada klip pas lagi kemarin birthday-nya Erin. Si Ripka tiba-tiba kan suruh aku dance Brazil kan.
Kan tahu, kan harus tahu nih Ripka nih nggak berpengertian sekali. Ya aku nggak kasih tau Ripka juga sih. Terus itu kaki aku lagi sakit guys tiba-tiba. Terus aku lagi ngomong ke Karesha, terus tiba-tiba dia nyolek apa? Noel. Ya kayak nyolek aku gitu, suruh ikutin. Terus aku kayak, kok nggak diikutin ntar dia ngambek. Ya udah deh. Aku nggak gerakin kaki aku. Tapi aku nggak apa-apa. Sumpah tapi beneran sekarang kaki aku sakit banget. Cuman nggak apa-apa sih. Maksudnya sakitnya kayak beda sama yang kemarin. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin kayak gitu, tapi puji Tuhannya banget itu pas udah beres kan, jadi aku kayak aku lebih tenang kemarin. Jujur kemarin aku takut banget, dan puji Tuhannya emang baru berasanya pas di ending, karena udahannya aku nggak kenapa-napa. Ini Ripka dapat banget lagi ekspresi ngejeknya, sumpah aku nggak nyadar kan, karena aku ngeliat Karesha terus dia malah kayak gitu sih, kocak. Tapi aman. Kayaknya aku salah, aku nggak tahu ya, kayaknya perpindahan aku atau geraknya aku tuh nggak kayak biasanya kan kalau di Passion Terus kayak ini tuh karena ini posisinya baru, mungkin aku masih belum terbiasa gitu sama gerakan-gerakannya, karena kan ada beberapa yang kayak beda. Kayak misalnya di Chikai no Ni itu kan aku jadinya ref 2 tuh duduk kan kayak berlutut gitu, tapi itu nggak sakit sih, aman saja. Jadi kayak ada beberapa perbedaan, mungkin badan aku belum menyesuaikan banget tuh. Terus nggak apa-apa sumpah, real. Udah kemarin udah aku spray. Aman aja bestie. Ya. Tapi kocak aja jadinya sumpah. Kayak ekspresi aku kayak kurang menggambarkan di situ. Ya sumpah aku nggak apa-apa guys, apalah aku aman saja. Jujur aku merasa aku jompo banget tau gak sih guys, kan kemarin pulangnya agak malam. Terus aku kayak apa aku besok maksudnya hari ini ya, apa aku besok aku ngurut ya. Tapi biasanya kalau misalnya aku waktu aku pernah lagi sakit banget, so aku ngurut kan guys, itu besok karena makin sakit, jadi aku kayak nggak deh tahan karena itu pas aku kayak gitu sakit banget jadinya, jadi aku kayak kayaknya harus nunggu beberapa hari gitu baru diurut. Agak jompo banget ya, udah kayak faktor U banget belum waktunya aku ngomong faktor U loh. Haduh. Aku udah makan siang tadi. Ya kayak udah persiapan. Karena baru 18 tahun bukan 80 tahun loh aku, astaga. Aduh. Apa ya? Vokan Harley. Aku tadi ngeliat Macy cantik banget sumpah. Maksudnya di fotonya yang ada Ci Gracie-nya tadi lewat. Terus kayak wow, cantik banget Macy woy. Habis potong rambut ya, new haircut, looks so good. Sumpah bagus banget. Aduh ini orang muncul pula. Tapi beneran cakep banget guys, kayak aku belum ketemu. Ya makasih ya. Aku tau gak sih, kan pas baca surat kan panjang ya surat aku kan. Terus aku kayak ngerasa, aduh ini nggak bisa lama-lama nih ngomongnya nih. Tapi kan aku juga nggak bisa ngomong terlalu cepet, takut Erin gak nangkep kan. Tapi aku ngerasa kayak kemarin tuh aku udah pakai segala macam jenis nada biar wah angklung ini pertama kali aku dapet angklung nggak sih kayaknya. Aku harus yang kayak dengan segala macam nada biar kalau misalnya cepet pun masih bisa nangkep gitu kan arahnya kemana gitu. Jujur aku nggak tahu kemarin kalian nangkep atau enggak guys jadinya. Karena katanya cepet banget, terus aku jadi kayak kok bedi makeup enggak sebenarnya enggak bedi, tapi ini karena softance aja. Kalau kalian lihat postingan aku yang waktu aku pakai baju hitam pakai topi sama scarf fashion yang di IG, aku pakai softance ini juga makanya kelihatannya kayak bedi kan. Oh enggak kok, ini lagi makeup biasa. Ya kan? Kemarin dia nangis dong, aku takut dia gak fokus dengerin surat aku, sumpah. Tapi kayak, kemarin aku berusaha sekali untuk tidak menangis, karena aku takut makin pilek. Terus kayak aku takutnya gak fokus baca suratnya. Jujur aku kemarin lumayan pressure tahun nulis surat guys. Kayak, gak tau ya. Ya! Keulang, yaudah lah gak apa-apa. Makan naspat udah belum? Aku udah sempat makan nasi padang sama Erin, yang itu Erin nginep.
Aku udah nggak ada tagihan nasi padang lagi guys. Aku tuh pressure Erin, kan kalian tahu sendiri Erin segampang nangis apa kan, maksudnya dia tuh sesensitif itu aku ngerasanya, kayak bener-bener pure gitu kan. Pas kemarin surat aku aja dia yang nangis, yang pas Levi bacain buat aku aja dia yang nangis kan. Jadi aku yang kayak nggak tahu dia bakal nangis atau enggak kan, itu bikin aku pressure karena semua orang tahu dia gampang nangis kan. Sedangkan kalau misalnya dia nggak nangis pas aku tuh, aku jadi kayak wow, takut. Iya, Ripka sama Kimi masih ributin soal tisu, sumpah kocak banget. Oh, Levi kemarin tuh kayak ngasih gantungan kunci Kageyama. Aku udah pakai gantungan kuncinya buat di tas aku. Sama ada satu lagi kayak pin gitu deh, aku nggak tahu bentukannya apa, tapi dia mirip-mirip kayak blind box gitu, jadi kayak aku nggak tahu itu isinya apa. So aku masih belum siap untuk buka gitu loh. Tapi dia yang kayak bilang apapun isinya kamu harus suka ya. Tapi kan namanya juga soal Haikyuu ya, aku pasti suka semua. Aku tahu karakternya semua soalnya, jadi kayak terspill duluan sama Erin. Iya sih, kocak dia mah ya. Tapi jujur aku senang sih bisa bacain surat buat Erin. Kayak aku nggak tahu kenapa, kadang kan kalau misalnya temen yang udah terlalu deket tuh kadang awkward gitu kan guys, kalau misalnya dibacain surat kayak kalau dikasih kata-kata yang sweet tuh jadi kayak what gitu kan. Tapi sama kok sama Erin kayak mau kata-kata yang se-cheesy apapun itu tuh vibesnya tetap gak aneh gitu loh. Kayak walaupun kadang, tapi tergantung kondisi ya, kadang kita kalau lagi bercanda juga kalau misalnya tiba-tiba jadi sweet juga tetap aneh. Cuman tetap aja walaupun lagi di kondisi gitu pun kita somehow gak awkward gitu loh jadinya. Iya, Haikyuu bakal ada lagi yang movie 2027, aku gak sabar banget. Aku lupa aku udah repost apa lagi gitu, tapi gak sabar banget sumpah. Makeup Spider, sumpah kalau Makeup Spider tuh aku harus kayak ngecat muka aku sendiri kan, kayak aku gak bisa deh. Kalau nikah syaratnya bawa kakak asli atau kakak ini? Oh maksudnya kakak tuh, maksud kakak tuh apa, kartu keluarga? Aku kurang tahu, aku belum menikah. Coba nanya sama yang udah nikah. Nggak paham juga harus bawa kakak atau enggak, kurang tahu sumpah. Coba tanya Google deh, aku kurang tahu. Iya kan, ngerti gak sih, aku juga bingung sumpah. Oh enggak, dia bawa aku boleh. Nggak paham. Itu jokes. Jadi sebenarnya harus bawa atau enggak? Ini aku jadi penasaran beneran nih. Harusnya gimana sih? Maaf ya, dia terlalu diseriusin. Oh tuh kakak, maksudnya kakak asli tuh kakak keluarganya dia. Maksudnya kakaknya dia, entah kakak perempuan atau kakak laki-laki. Gak paham lah aku lah. Ntar tanya dulu. Ya lagi kayaknya aku tuh terlalu apa ya bilangnya, kayak gak bisa jokes dengan jokes itu sumpah. Tapi kalian tau gak sih, kan kemarin tuh aku jadi banyak part sama Kak Onil kan. Sumpah, aku tuh kalau ngeliat Kak Onil lucu banget. Aku seneng banget sumpah kalau misalnya lagi sama Kak Onil. Seneng itu. Kak Onil tuh lucu banget, ngerti gak sih, kayak ngeliat dia aja tuh udah lucu. Pas kemarin lagi MC yang nyebutin nama Erin per hurufnya itu lucu banget. Kak Onil udah ngejok soal V. Hyung itu lucu banget sumpah, kan harus tahu itu lucu apa sumpah. Aku seneng banget. Iya, terus tapi yang bikin aku makin seneng tuh pas show, nggak tau kenapa kayak kita timingnya tuh bisa pas. Kayak aku aja pas latihan tuh aku nggak ngerasa kayak janjian untuk ngelakuin ini gitu, tapi kayak menurut aku pas gitu loh. Aku jadi seneng banget. Itu udah
se-chemistry itu guys, gak perlu jalan-jalan dulu. Kita di atas stage sudah menunjukkan seberapa chemistry-nya kita sama kompak. Bohong bercanda. Nggak juga. Ya aku belum play swim lagi, kita swim ya. Oh tapi nggak ada Erin harus tahu sama. Nah tersinggung. La. Gimana yuk? Ini lagi aku belum bikin makeup tutorial. Sorry. Aku lupa sebenarnya aku harusnya bikinnya di live atau di video sih. Waktu tadi yang bilang di live, tapi waktu aku ingetnya aku bilang di video, jadi aku nggak inget sumpah. Tapi ya sumpah guys, aku beneran kayak makin dori gitu loh, makin enggak sih amit-amit short term memory, cuman kayak jangkauannya masuk banget, sumpah masuk banget jangkauannya. Dua-duanya, waduh. Tapi kuncinya ya guys, kalau makeup itu di alis, karena alis mempengaruhi kayak kalian kelihatan soft atau enggaknya, sama biasa sumpah. Tapi kalau aku tuh perlu banget pakai bulu mata, karena bulu mata aku tipis, jadinya mata aku tuh penting banget. Tapi tergantung, beberapa orang nggak pakai bulu mata malah lebih bagus. Kalau aku butuh. Terima kasih kanal mas batangnya. Why? Karena lipatan mata aku tuh lumayan besar kan, jaraknya lumayan jauh kan, lihat gak sih lipatan mata tuh ini dan ini. Itu lumayan besar kan, kelihatan ketara banget kan. Sedangkan kalau aku nggak pakai bulu mata, jadinya kayak mata aku kosong. Makanya aku perlu banget bulu mata. Aku nggak pakai eyeliner gak apa-apa, tapi butuh banget bulu mata karena lipatan mata aku tuh besar, jadinya kosong banget kalau nggak ada bulu mata. Nah itu dia. Gitu. Sepakat? Nah sepakat. Udah seperti ya kecil bos. Nggak bercanda ya. Tapi jujur aku pengen banget ikut kelas makeup gitu deh guys. Pengen banget. Kalau ini sumpah aku lagi sering banget masak guys. Ini kayak aku nggak bercanda deh, kayak beneran seringnya tuh makin sering. Kayak tiap hari aku nggak mungkin nggak masak. Dan kalian harus tahu sesuatu. Terima kasih kalian mas batangnya. Aku kan gitu kan, jadi aku pakainya yang langsung yang tinggal pencet terus udah muter sendiri, itu kalian tahu kan. Terus jadinya aku selalu bikin, nggak selalu sih aku, tapi kalau lagi nggak bikin kopi aku pasti bikin matcha. Dan kalian harus tahu siapa yang memberikan aku kopi, papi, mami juga tuh. Aku udah dibolehin guys. Sorry nih ya bos, aku udah nggak diem lagi kalau minum kopi. Jadi sekarang terima kasih Kamanda mas batangnya. Jadi sekarang aku kopi malah dibuatin sama papi. Tada. Terus kalau misalnya aku lagi nggak minum kopi, biasanya aku bikin matcha. Jadi tiap hari kayak ada aja gitu. Tapi aku senang sekarang aku bisa bikin matcha sendiri karena kayak ya aku sekarang susunya suka-suka aku sekarang lagi nyoba-nyoba. Aku kemarin pakai susu oat, sekarang pakai susu almond juga. Aku seneng banget ya sekarang semuanya bisa buat sendiri gitu loh guys. Dan kemana-mana aku bawa tumbler. Keren banget deh. Sumpah aku masakan, aku juga kayak sekarang kan aku bisa ngatur sendiri pengennya yang proteinnya seberapa banyak, pengennya yang ini berapa. Sumpah aku sekarang lagi ngejar tiap hari proteinnya harus seberapa banyak tuh kayak aku seneng banget. Kayak sekarang kalau misalnya ke supermarket yang ditanyain nggak beli cemilan, tapi pasti mami nanyain mau beli daging apa buat minggu depan. Jadi kayak aku selalu ngestok daging ayam, paha, dada ayam, daging giling, udang, apalagi udang tuh banyak banget proteinnya guys. Aku suka banget bikin udang. Keren kan? Sudah aku atur semuanya sekarang. Udah di fase itu ya? Udah dong. Aku sih, ada yang nyadar aku potong rambut. Aku udah siap banget, aku pengen bikin bento lagi gitu. Kalian harus tahu aku beli kotak makan lucu banget guys, tapi kayak kan dia kan kirimin ke mami, aku bilang aku pengen beli kotak makan yang ini. Terus kata mami pilih aja sendiri mau yang mana, karena di situ ada banyak pilihannya gitu kan. Terus kayak mami pikir aku bakal ambilnya tuh yang warnanya netral, yang warna krem gitu doang, polos.
Toto aku bilang ada motif-motif kayak gambar-gambar cherry gitu, terus kayak aku bilang seriusan nih mau pakai yang kayak gini udah gede lah. Terus aku pikir kayak iya emangnya kenapa? Nggak boleh. Mau hitung proteinnya apa tuh nggak kelihatan lagi. Ini apa yang penting kita lagi aja. Aku sebenarnya harus yang penting sebenarnya proteinnya tuh kayak nggak ada ininya sih, nggak ada kayak oh dalam sehari proteinnya harus segini. Terima kasih Kak Rija mas batangnya. Tapi sehari harus ada proteinnya. Cuma aku nggak patokin harus misalnya berapa sehari, enggak. Cuma yang penting seimbang aja sih, karbonnya tetap ada, proteinnya ada, sama seratnya juga ada. Yang penting seimbang aja semuanya gitu, nggak ada yang berlebihan dalam sehari. Udah inti gitu aja sih, disesuaiin aja. Oke. Terima kasih Paris mas batangnya. Sih gimana tanggapan kamu terhadap ancaman Kang Igel? Aku udah lihat juga kok guys. Biarkan semua orang berpendapat ya. Tidak ada apa ya? Tidak ada hak untuk melarang orang berpendapat. Kita cukup melihatnya aja. Makasih Kak Manda mas batangnya. Tes. Ada yang nge-reach lagi. Bigel. Itu udah lama ngobrol kita emang sekarang udah sombong banget. Tapi guys kayaknya kalau misalnya aku pengen ganti nama, aku pengen nama aku ada huruf V-nya deh. Nggak juga sih. Aku bingung deh kalau aku ganti nama, aku pengen ganti nama jadi apa. Enggak gitu. Justru bingung, tapi kayak aku pengen nama-namanya agak anime juga sih. Aku pengen banget ganti nama Jepang gitu deh. Kalau nama Jepang aku cocok apa guys? Ini maksa banget nih. Kalau nama Jepang bumi aja deh. Fine. Arari iya lagi. Masa nyebutnya masih sampai sekarang dia masih kalau ngechat pasti manggil Arari sumpah. Kari. Terima kasih Paris mas batangnya. Iya sih. Apa sih tapi kalau dia wanita. Himawari bagus ya, lagi Himawari bunga matahari kan. Kasih Zel. Himawari. Aku makin pengen belajar bahasa Jepang sumpah. Kayak ininya aja apa buat conversation aja. Sumpah kalau nulis aku beneran nyerah tahu, bahasa Jepang susah banget tahu guys sumpah. Kayak bukan untuk aku gitu kalau misalnya nulis. Lagi belajar, oh my god semangat ya. Hanabi cocok deh. Hanabi tuh nggak tau vibesnya tuh kayak bukan tipe orang yang berisik gitu. Hanabi tuh vibesnya yang kayak tangguh, wanita tangguh, iya nggak sih? Kalau dengan nama Hanabi tuh kayak wanita tangguh. Oh, nggak tahu sih. Sumpah balik tim gacha itu lagi. Well, aku soalnya nggak sempet ngapa-ngapain sumpah. Bahkan ada sebenarnya list film yang pengen aku tonton kan guys, tapi kayak jadi gak sempet. Aku sedih banget. Tapi nggak apa-apa, seperti ini setelah melewati sebulan ini, bulan Agustus dan September. Kayaknya September kesana aku udah bisa mulai melakukan hal-hal yang aku mau lagi deh. Sibuk banget. Sorry bos. Ini nggak apa sih, maksudnya kayak emang harus diseimbangi sih. Nggak mungkin aku selama hidup aku nyantai aja. Mau jalan-jalan kemana bos? Keren lah.
kayak apa ya, aku kangen aja sih, kangen libur. Aku kangen libur jujur. Tapi yang bikin tapi jujur banget aku nggak tahu kenapa, kan aku waktu itu pas masa-masa libur aku tuh wah jam tidurnya ngawur, jam bangunnya ngawur, semuanya tuh kayak berantakan, parah berantakannya tuh kayak waktu istirahat aku aja aku nggak tahu kapan aku istirahat dan kapan aku beraktivitas kan. Tapi puji Tuhan badan aku bisa ikut berkompromi untuk aku bisa menjalani hari-hariku dengan lancar gitu. Aku nggak sakit, aku nggak ya ngerasain hal-hal yang mengganggu aktivitas aku gitu, puji Tuhan. Jadi aku senang banget, parah. Makasih Kak Mai, Mas Batangnya. Wait. Mau Jiji nggak kangen dong. Aku mau nyoba ke kamu. Oke, tag aku nanti ya. Ini punya aku rapiin lagi sumpah. Karena waktu itu poni bekas INY, kalian udah stream INY belum? Kalian udah lihat behind the scene juga belum? Ngasal banget ya. Bukan, maksudnya aku ngasal ngomongnya pas di ini di behind the scene-nya. Sorry deh. Sumpah pas selesai IN-nya tuh kayak wow, kan syuting dia pagi banget, bukan syuting ngomongnya pagi banget, tapi berangkatnya tuh pagi banget. Terus pulang, aku bener-bener kayak 24 jam aslinya gak tidur sumpah. Aku mau selip-selipin kayak, ya ada tidur semenit gitu kan, tapi kayak gak bisa gitu. Itu bener-bener kayak 24 jam aku gak tidur sumpah. Karena di perjalanannya ya, berangkat dan pulangnya. Makanya jadi gak bisa tidur, tapi udahnya aku langsung tidur. Itu beneran kayak enak banget sumpah, dan puas tidurnya dia. Pegel nggak bawa trompetnya? Enggak, tapi Nipa pegel banget sumpah guys, aku nggak bohong, pegel itu pas Nip. Terus kan harus tahu ya, jujur kan aku nanya kan progres kita gimana kak ke kakak yang ngajar. Nah itu cukup bagus loh progres belajarnya. Terus kayak aku hit note-nya bener. Jadi pas aku tes sound-nya itu bercanda ya guys. Itu kan aku belum mencet apa-apa. Makasih Paris Mas Batangnya. Jujur bibirnya kram banget. Ini aku bercanda guys, beneran kayak kebas gitu, ngerti gak sih? Kan latihannya kan berkali-kali ya, jadi ngulang-ngulang terus dong. Itu pas udah copot terusnya kayak aku nggak mau ngomong sumpah. Itu kebas banget. Kayak gak berasa apa-apa tapi kayak berat, ngerti gak sih? Jadi yang kayak aku udah gak ngomong pas udah selesai aku turunin trompet, aku diem doang sumpah. Wah, rasa getaran dari si trompetnya tuh masih berasa walaupun udah gak niup, ngerti gak sih? Parah, yang doer langsung kan langsung tuh Kalana sih, jujur aku enggak, karena punya dia tuh si mouthpiece-nya asik, udah tahu banget guys bagian-bagiannya. Mouthpiece Kalana tuh soalnya lebih gede, jadinya udah pasti dia doer. Aku enggak sih, cuman ya itu jadi dia kram kayak pegel banget, kebas gitu karena kecil punya aku. Pucat enggak, itu Kalana aja aku juga nggak tahu kenapa dia bisa sepucat itu jujur. Di video aku nggak pucat kan? Kayaknya nggak ada ya. Jujur behind the scene-nya seru banget tau. Iya ini juga aku suka banget sama konsepnya guys. Kayak pas pertama kali lihat, wow ini kok vibes-nya kayak cheerful banget gitu, menyenangkan sekali dilihatnya. Ya kan gak kelihatan pucat kan, karena emang aku enggak. Udah nggak tahu apa. Iya kan, konsepnya keren. Aku lagi apa sih yang ini? Aku lagi kosong. Tadi habis pulang gereja sih kayak kosong sekarang, makanya aku live dulu.
hari ini aku mau family time aja sepertinya, karena besok-besok aku nggak yakin aku bisa family time lagi. Jadi aku mau, karena kemarin-kemarin itu aku sempet kayak show-nya di hari Minggu terus kan, puji Tuhannya minggu ini di hari Sabtu, jadi minggunya aku bisa family time. Hari kemarin aku minggu mulu, jadinya kayak sekarang mau dipakai aja kesempatan untuk family time-nya. Enggak, family yang kali ini nggak ada Erin ya, sumpah. Tapi for real deh guys, itu beneran dia kayak bisa banget dipindahin ke keluarga aku, sumpah. Sudah sangat menyatu, parah. Bahkan sesering-seringnya Nina, Nala, sama Naila nginep, gak pernah selama ini. Terima kasih Kak Vel, Mas Batangnya. Paling kalau mereka nginep 3 hari, paling lama 3 hari, 4 hari, kayak 3 deh. Bahkan ini gak nyampe 3 hari gitu. 3 pernah, 3 hari, 2 malam pernah. Ya. Tapi kali ini kayak Nina mau nginep pagi, aku juga ngajakin kok dia buat nginep pagi. Tapi masalahnya nih, karena akunya lagi gak bisa, jadwal akunya lagi tidak tersusun dengan rapi gitu, lagi berantakan jadwalnya. Jadi kayak aku belum berani ngajak Nina nginep pagi dulu, karena nanti kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau nginep. Dia harus di rumah doang, nanti akunya tuh nggak ada, kan nggak mungkin ya. Iya sumpah, Sherin beneran kayak udah nyelip, sumpah. Kayak nanti kalau misalnya tiba-tiba aku lagi ngerayain apa sama keluarga aku, tiba-tiba ada dia tuh kayak nggak heran banget. Dia join mah join aja, tapi keluarga aku juga kayak udah aja sih. Kalau ada yang mau ikut acara keluarga juga ayo. Nina mau ikut ayo, Erin mau ikut ayo, apa sih kayak gitu sumpah. Jadi kayak ya udah. Enggak, kalian enggak sih, maksud aku. Males banget semua. Enggak dong. Referensi surat kamu buat Erin. Referensinya dari pengalaman sama Erin aja, dari trainee sampai sekarang. Terus kayak yang bikin aku makin apa ya, kan beberapa emang referensi dari pas aku masih trainee terus sampai sekarang juga. Cuman salah satu beberapa kata-kata yang kayak jadi inspirasi aku buat aku ngomongin kayak kediaman aku. Terus kayak aku bilang soal kalau misalnya hilang arah itu bukan karena Harley ya BTW, itu referensinya bukan dari Harley, tapi kayak yang soal kalau tidak ada tujuan dan segala macamnya, itu nggak tahu ya, itu hal-hal yang aku pelajarin aja dari Erin. Sumpah hilang arah itu bukan gara-gara Harley ya guys, cuman kayak pas banget. Dan kalian harus tahu, pas aku kayak kepikiran harus ganti apa ya, tuh aku nggak mau nulis hilang arah karena kayak image hilang arah tuh udah Harley banget kan, dan itu tuh jokes, udah jadi jokes gitu loh, ngerti gak sih? Kalau aku yang sebut tuh jadi jokes gitu kan. Mungkin aku kayaknya aku jangan kayak hilang arah, tapi aku kayak nggak tahu lagi mau pakai kata apa gitu. Jadi ya udah. Ini emang kayaknya udah terlalu ikonik, ngerti gak sih? Harley ini udah terlalu ikonik, jadinya hilang arah tuh udah kayak dia banget gitu. Makanya pas aku ngomong hilang arah tuh kayak wow, ngomong gak ya? Apa aku gak usah ya? Aku skip aja apa ya? Sumpah referensinya bukan Harley, aku janji guys. Emang aku pengen menyampaikan itu aja, yang maknanya seperti itu. Cuman gak tau kenapa yang di pikiran aku tuh keluar kata-katanya hilang arah. Ya udah, mau gimana lagi ya? Sumpah. Emang itu sih kata yang paling pas. Ini nggak sarkas kan? Lagi nggak sarkas kan? Tapi jujur aku bingung banget sih pas itu. Terus sih referensinya ya udah dari pengalaman sama dari apa yang aku pelajarin tentang Erin aja. Jujur kalau misalnya aku curiga, mikir dong. Tapi jujur kalau misalnya bisa, aku pengen banget bacain surat buat Mungkin 12 tahun yang masih ada di sini kayak. Entah, aku pengen aja. Semoga masih bisa dan ada kesempatan untuk aku bacain deh. Jujur kayak aku pengen banget bacain surat buat Nala, birthday Nala gitu-gitu. Curiga apa? Malah Erin ngiranya bukan aku tahu yang nulis, masa. Bukan Yesus. Wow. Maaf, aku gak bisa diem. Tapi kayak kemarin tuh Erin bilang aku nggak expect kamu yang baca, so kayak oke. Iya sih. Kemarin aku tuh kalian tau gak sih kan Kimi udah maju kan, so aku pikir kayak oh iya ntar tunggu dipanggil, tapi aku baru ingat aku nggak ngasih tau ke siapa. Aku ngasih tau ke Kimi sih, cuma aku nggak kepikiran juga kalau emang aku harus maju sendiri. Sumpah aku diem doang, makanya itu aku lagi jadi kayak
Aku lupa sumpah. Lupa kalau misalnya emang gak dipanggil biasanya kan emang harus kita yang maju sendiri ya, sorry deh. Dewan bacain surat sumpah. Lupa. Sumpah. Aku pikir kayak ntar bakal dipanggil mungkin sama kamu teh, jadi kayak aku tungguin terus kayak aku baru inget kayak sebelumnya nggak ada yang manggilin, terus masih tanya ini jadi siapa sih yang baca, terus aku langsung kayak oh iya aku, terus aku baca. Sorry. Dewan banget sumpah. Makanya aku lama, makanya gak maju-maju kan, kok gak baca-baca sampai kayak udah pada nanya siapa. Karena aku gak notice guys, sorry. Itu tuh gak gimmick dulu, itu tuh aku beneran lupa, aku pikir bakal dipanggil. Terima kasih Kak Eleno, Mas Batangnya. Aku jadi agak gak nyangka itu sepanjang itu sih, karena aku kan gak masukin ke format si kertasnya bakal sepanjang apa kan, jadi aku cuma tahu kayak ya aku ketiknya di HP kan, terus pas udah di print ternyata sepanjang itu aku kayak wow, dan aku baru tahu sepanjang itu pas aku ambil kertasnya guys, jadi aku juga kayak makasih kakak Mas Batangnya. Alay apanya? Terima kasih Rara Mas Batangnya. Enggak, itu mau sampai 2 kertas kan? Enggak, pas baca gak ada yang dikurang-kurangin kok. Itu semua udah paling singkatnya sumpah. Aku tuh sempat kepikiran juga kan, aku takutnya terlalu panjang, aku jadinya kayak aku nyari kata-kata yang bisa mendeskripsikan semuanya gitu. Dan aku ngasih salah satu contoh yang cukup singkat untuk dijelaskan aja. Sama dia suruh nambahin gift buat Harley. Terima kasih ya Mas Batangnya. Iya, kan harus tahu, kan aku ngerasa kan ada yang bilang aku ngomong cepet banget. Terus pas aku ngecek video 5 menit, aku langsung kayak wow, ini seriusan nih. Udah secepat itu pun 5 menit, jadi kayak kan bayangin kalau aku ngomongnya lama-lama guys. Rambutnya panjang sebelah karena ini aku nggak mau ituin. Ini sama panjang. Tuh keluar teater gelap tuh, kan udah malam juga, gelap dong. Ya belas jadinya jangan dong. Nggak terlambat ya sih. Harley cukur basket udah gondrong. Jujur dia sering banget dulu di basket, cuman setiap di basket aku nggak pernah nunjukin ke kalian aja. Karena botak itu botak banget. Itu bukan Harley sumpah guys. Nggak botak sampai habis sih. Terima kasih ya. Izin apa ini titik validation ya. Itu pernah dia di basket beberapa kali, cuma aku nunggu agak panjang dikit baru aku tunjukin ke kalian, karena yang kayak domba abis dicukur. Nah, kayak gitu tuh. Ya lagi ntar PM aku pengen post foto-foto yang itu aku post di IG, cuman aku banyak selfie, cuman aku nggak post semuanya gitu. Aku mau post nih di PM kayak yang lebih maju tapi tataran tapi oke Harley Harley nggak diajak. Terima kasih Kak mainan nih Mas Dikit Depression ya, Executive Artist Stage-nya. Emang Harley boleh dibawa ke FX ya? Aku udah ngomong, aku bilang ke Mayumi Harley boleh dibawa, nggak kata Mami jangan. Kalau pengen aku bawa. Oh iya guys, makasih ya buat gift birthday-nya juga, gemes banget. Salah satu yang kocak ada yang ngasih aku boneka Steel guys, gede banget sumpah. Literally gede banget, dan aku pertama kali lihat ini apaan, karena abu-abu doang kan, jujur agak kayak wow ini apaan. Terima kasih kan jet pribadinya, karena tuh jujur itu aneh warnanya kan, Steel kan tahu sendiri warnanya abu-abu butek gitu kan, jadi kayak ini apaan ya. Terus mana gede banget, terus pas aku kalian ternyata siang gedenya se-Harley, malah lebih gendut lagi daripada Harley. Kan bayangin segede itu sumpah. Butek warna Steel kan agak butek gak sih, kayak abu-abu butek gitu. Kak Kristi mau ketemu influencer. Itu lucu banget. Sumpah Erin jahat banget bilang Harley harus mandi, dia mandi, cuma
itu kan pas baru mau mandi jadinya emang kotor. Wordingnya itu loh, apa emang ngomong apa? Jahat banget. Terus Kak Kristi bilangnya dia mau ketemu influencer sih. Jadi kayaknya Harley sudah membaik kondisi perasaannya setelah dibilang Erin harus mandi, padahal kan memang selalu dimandiin. Tuh aku pengen beli yang itu tau, whiskey yang itu. Nanti aku mau beli. Rate card Harley. Dia terlalu eksklusif, bahkan tidak akan aku berikan dia keluar. Iya, yang whisky yang buat matcha yang kayak tadi. Tapi kalian harus tahu ya guys, aku kasihan tau sama Harley kadang. Ini aku beneran kayak, kan misalnya orang rumah lagi sibuk masing-masing kan, terus dia nggak ada temennya kan, karena aku cuma punya dogi satu doang. Terus dia sering ke depan kayak jendela gitu, bukan jendela sih, ya kayak jendela sih jatuhnya, intinya kayak jendela gitu. Terus dia suka duduk doang, terus kayak ngeliatin pemandangan gitu doang, kayak literally duduk terus dia kayak selingkuh-selingkuh, kalau nggak dia diam. Biasa kan dia kalau misalnya lagi tidur, posisi tidur gimana ya, posisi tidur kan bisa dia langsung tidur kan, tapi enggak, ini dia beneran yang kayak diam. Terus dia sering yang kayak tarik nafas terus buang nafas, itu kayak kasian banget. Justru aku kayak nggak tega sumpah, kayak beneran sering banget tarik nafas buang nafas terus dia diem doang. Sepian banget kayaknya deh, nggak tega sumpah. Tapi hari itu beneran, maksudnya dia kayak apa ya, perasa banget, ngerti gak sih? Bahkan seekor dogi aja seperasa itu guys. Aku inget banget, aku tuh udah pernah cerita kalian deh. Itu kan aku lagi dulu pas aku kelas berapa aku lupa. Itu kalau beli JKT, itu kan aku lagi nangis kan guys. Terus aku bolak balik ambil tisu. Ini pas udah lama ya, pas bangun JKT pokoknya. Aku udah punya Harley. Terus aku kayak lagi nangis kan. Terus aku bolak balik ambil tisu karena di kamar aku nggak ada tisu pas itu. Terus Harley tuh di kamar aku, selalu di kamar aku. Terus aku kan emang lagi bareng Harley kan. Harley aku pangku waktu itu. Terima kasih Paris Mas batangnya. Terus karena aku bolak-balik dan dia tahu aku mau ambil tisu lagi kan, tempat tisunya ditarik sama dia sumpah. Kayak dikasih kayak ditarik ke arah aku gitu loh. Terima kasih Kak Mas batangnya. Jadi kayak gemes banget. Ditarikin, aku juga kaget. Itu dia tuh masih kecil banget. Kayak itu kan masih di plastik tisu gitu kan. Jadi otomatis bisa digigit dong sama dia dong plastiknya. Terus ditarikin ke aku sumpah. Aku beneran yang kayak, ini seriusan gak sih? Aku jadi makin kejer nangisnya gara-gara itu. Sedih banget sumpah. Terus kalau misalnya pagi-pagi misalnya mami bangunin aku, cuman aku kan masih belum mau bangun kan, Harley yang bangunin aku sumpah. Dia lompat-lompat, kan posisi kasur aku agak tinggi kan, dia lompat-lompat terus dia bakal bangunin aku, dia jilat-jilat tangan aku. Tapi dia gak berisik, literally dia bukan yang ngegonggong gitu loh ngebanguninnya, dia bakal yang kayak jilat-jilat tangan aku. Dimasukin water, diem deh. Tapi Harley sebaik itu guys, parah. Kalau misalnya aku nggak kasih, misalnya aku lagi makan sesuatu yang emang dia nggak boleh, kalau dia bilang no ya, dia bilang diem, tapi dia tetap temenin aku makan. Jadi dia nggak ninggalin gitu loh. Terus kalau misalnya di kamar aku, misalnya aku lagi kan sebelumnya dia nggak di kamar aku ya, pintu kamar aku tutup, terus aku keluar kamar kan, aku ke toilet dong. Terus pintu kamar aku buka, terus aku bilang Harley gak boleh masuk dulu ya. Terus aku ke toilet, terus aku balik-balik, dia lagi duduk di depan kamar aku sumpah. Terus pas aku masuk dia baru bukain pintunya, jadi didorong juga sama badannya dia kayak, guys sumpah gak sih? Baik banget sumpah. Jadi yang bukain pintunya didorong sendiri sama dia, walaupun dia masih belum bisa tutup pintu ya jujur. Kita aku masih sampai sekarang gak tau kenapa dia masih belum bisa tutup pintu. Tapi bisa didorong juga kan, tapi kalau setiap buka pintu pasti dia bukain. Dia paling excited kalau masuk kamar aku sumpah, terus dia yang bukain pintunya. Wah, aku sedih banget kalau misalnya aku gak punya Harley lagi tau. Jangan sampai deh Harley, kamu hidupnya harus lama. Tunggu aku mencapai semua tahap dalam kehidupan aku, Harley harus masih ada terus. Dream flag banget. Pokoknya umur harus panjang guys. Kayaknya yang sedih bukan aku doang deh, pasti kalian juga pasti bakal sedih sumpah. Kayak gak nyangka gitu loh, Dogi bisa
segitunya. Kayak aku nggak pernah nyesel sumpah punya Harley, kayak nggak pernah. Walaupun sengeselin apapun dia kadang, senakal apapun dia, cuman kayak tetap aja nggak bisa kesel gitu loh sama Harley. Some point. Love Harley so much. Tapi ya, ini kita mana ya? Ini play lagu lain. Terima kasih kakak. Aku nggak bisa di itu. Dismiss. Oi. Iya Tuhan. Sabar. Nggak boleh marah-marah. Terharu ya kan? Seneng banget sama hal ini. Tapi pengen buat worship lagi, tapi itu peran. Harus. Aku jujur penasaran juga sih kalau kita tukeran-peran bakal kayak gimana bawainnya. Karena jujur ekspresi yang dibawain aku sama Live itu beda banget kalau kalian lihat sumpah. Dan aku baru pertama kali bawain dengan pembawaan yang seperti itu gitu akunya. Jadi ya aku penasaran kalau misalnya tukeran. Ya kan, aku pertama kali jadi adek. Tapi ngomongin waktu itu kita pernah ngomongin yang pas birthday aku pengen bawain lagu apakah sama aku. Waktu itu aku inget Cici tuh, jujur aku lupa lagi, tapi Cici ngomong yang ini gak sih, yang apa sih waktu itu judul lagunya guys, aku lupa sumpah. Lupa. Tapi ada, kami No Pride ya. Ya jujur, kami Pride, ya itulah pokoknya. Aku pengen banget bawain itu sama si Jessie. Aku pengen deh bawain lagu yang duet sama si Jessie. Tapi lagu yang kayak gitu tipenya. Karena jujur aku penasaran sama si Jessie kalau si Jessie lagi versi yang imut. Karena rasanya selama ini aku ngeliat si Jessie tuh bawainnya yang kayak keren banget gitu kan, yang kayak badass gitu kan. Tapi waktu itu yang bikin aku kayak pengen ngeliat si Jessie bawain lagu imut-imut lagi tuh karena apa sih? Butterfly, cinta pertama, Butterfly. Nah itu, menurut aku tuh si Jessie tuh cocok banget, kayak pembawaannya masih cocok gitu loh. Jadi aku pengen banget bawain lagu itu sama si Jessie. Pas Cici kasih tau aku dia pengen bawain lagu itu sama aku langsung kayak mau. Apalagi sih, aku jarang ya rasanya ya, jarang nggak si Jessie pakai baju warna pink. Terus kan kami Pride tuh baju pink kan, terus kayak gemes gak sih kok si Jessie pakai baju itu? Iya si Jessie pernah Hagafi, aku tahu lagi. Cover dance apa? Kami Pride. Kalau lagu lain apa ya? Aku pengen bawain lagu apa lagi ya? Banyak sih, aku jujur pengen bawain lagu. Aku pengen cobain aja sih lagu-lagu duet guys sebenarnya. Kayak duet sama ini. Karena aku pengen tahu chemistry-nya dapat gak kalau cuman berdua doang. Kayak penasaran aja. Kayak kebayang gak sih? Lagi pas kemarin lagi bawain yang seperti bentuk sang rembulan itu kan tau kan, itu kan ada part aku sama kamu teh doang. Rasanya itu pertama kali aku nyanyi partnya tuh berdua doang sama kamu teh. Seinget aku ya, di semua satu yang di Passion 200 kayak cuma itu doang yang aku pertama kali sama kamu teh gitu. Jadi aku yang kayak wah seru nih gitu. Jadi aku pengen cobain semua bentuk duet karena pengen tahu aja chemistry bisa nyatu gak, dan di lagu apa yang bisa bikin kita kayak nyatu gitu. Duet sama Erin tapi lagu serius bisa gak? Bisa. Kayak apa contohnya? Bisa sumpah. Aku gak tau kenapa sama Erin mau serius mau gak serius tuh bisa. Percaya deh.
hati terdekat. Kasih kami ijat kan asmara, partner in crime ya kan? Menuju senja nanti. Oh bisa diginiin. Gue gak ada apa kan? Menanti saja terbit mentari. Sebenarnya takut. Di ujung si bintang, apa si bintang jatuh? Malah nggak bawain lagu Ima, pokoknya aku pengen banget bawain kamu apa juga sama si Jessie. Pengen. Ya kan lucu kan? Aku pengen juga bawain beberapa lagu yang kayak keren sih, kayak lagu Sundere. Kan bayangin aku bawain Sundere guys, kayak itu aku nggak pernah kebayang aja sih aku bawain Sundere, karena kayak wow, aku Sundere itu kayak, ngerti gak sih maksudnya? Kayak nggak kebayang kan? Aku juga nggak kebayang. Nggak kebayang banget kalau aku bawain Sundere, sumpah. Makanya jadi kayak pengen coba aja beberapa lagu yang jauh dari aku gitu loh. Penasaran bisa nggak? Kan Sundere, kalau ada Erin, bayangin aku sama Erin Sundere. Satu lagi sama Ripka, guys, bayangin aku Sundere sama Erin sama Ripka juga. Gong nggak tuh? Itu bakal kocak banget gak sih? Itu kocak banget, tapi Ripka harus yang jadiin jatuh-jatuh itu, kalian tau gak sih? Yang di jewer kupingnya itu tuh lucu banget. Oh, itu pasti kayak, kalian pasti ngeliat tuh kayak jijik banget deh. Pasti kayak, iu, pasti gitu. Tapi seru gak sih? Tapi kan pasti yang kayak jijik banget gak sih ngeliat kita bertiga tuh yang kayak tapi gong kan, kita dangdut banget loh. Kita pakai bajunya ngejreng, warna-warnanya, pakai kacamata, love gitu. Kita makeupnya makeup yang kayak Nike gitu. Udah deh. Blushnya yang kayak bulat nih di sini. Ini. Kalian ingat lagu ini nggak? Aku sempat nyanyiin dulu. Tapi kayak kita bakal segong itu guys, semenjijikan itu pasti kalian lihat kita. Aku gak kebayang, sumpah. Itu lucu banget sih pasti jadinya. Kok dibayangin tuh lucu banget sumpah. Pengen deh. Semoga ya suatu saat nanti bisa. Tapi pernah gak sih konser bawain itu apa Sundere? Soalnya vibes konser kayak kemarin Snow, masa bawain Sundere? Terus kayak misalnya kemarin itu konsepnya yang kayak Wonderland, masa Sundere? Emang tergantung konsep konsernya aja gak sih nanti? Jadi kes saja perasaan tak bisa berdusta. Ya mesti nyesuaiin sama temanya sih. Tapi suatu saat nanti kalau misalnya emang temanya ternyata masuk, aku berharap banget bisa bawain. Kocak banget. Makasih Paris mas batangnya. Kau jadi teman berbagi. Harus gong. Pokoknya celananya pun harus neon-neon gitu. Mbak Ripka pasti lucu banget sih digituin kayak tuh. Ripka pasti lucu banget.
Dan Erin pasti ekspresi dia tuh yang kayak paling cinta hati ini meminta. Ngalir aja ya lagi Hagafi guys. Coba kita pesen nggak tuh? Coba kita play Hagafi, aku lupa. Siapa namanya? Pikir akan merepotkan. Aku tidak ingin di mana Anda bagaimana? Coba aku bawain Hagafi, sekarang aku masih imut kok guys. Tuh aku sekarang malah kuncirnya udah bisa kayak aneh-aneh. Aku bisa kuncir 2, aku bisa di ban 2. Pengen aku di ban 2 dengan poni. Bisa banget. Jauh lebih imut dari dulu. Bohong. Ya lagi mic naik turun dulu. Tapi kayak kan tau gak sih, aku gak nyangka aja sih. Waktu itu kan aku cuma ngomong doang karena aku pengen Hagafi. Aku gak nyangka aku benar dikasih Hagafi, sumpah. Makasih ya guys udah bantu meramaikan waktu itu. Kayak banyak yang bilang, iya lagi pengen lihat. Terus akhirnya jadi aku beneran bawain Hagafi, makasih ya. Jadi pertama kali masuk JKT kan waktu aku sempat nonton sampai SKJ juga kan. Terus aku langsung kayak tertarik banget sama Hagafi karena pakai tamborin gitu. Dan dulu aku juga diajak kan tamborin gitu. Dan aku kangen banget sama tamborin. Terus kayak pengen banget bawain, lucu banget. Terus aku beneran dikasih Hagafi karena waktu itu klipnya ada gitu kan, beberapa klip. Soalnya aku bilang aku pengen Hagafi, terus beneran makasih ya. Terima kasih sudah meramaikan. Masalah bilang maaf sebetulnya. Oh iya aku mau sundere kok. Pengen sih ya, suatu saat nanti kalau misalnya ada sesuatu yang bisa bawain sundere, aku pengen sama Rika kemarin. Kalau enggak kami pride sama si Jessie mau. Dia lagi ke sundere. Iya sumpah, karena kayak lucu banget. Dan aku nggak pernah bawain lagu yang vibesnya kayak gitu, makanya aku kayak penasaran aku nih bisa nggak ya. Karena sebelumnya kayak beberapa lagu tuh rasanya aku udah pernah yang vibesnya seperti jatuh semua barangnya. Beberapa vibes lagu tuh aku udah bawain kan, jadi aku pengen coba yang bener-bener aku belum pernah gitu loh. Jadi aku pengen jujur iya, konser tiba-tiba beneran ada sundere nanti konser itu bakal di luar apa yang kita bayangkan, sumpah guys. Ini kalian bayangin itu beneran yang kayak kita semua tuh yang beneran yang kayak sumpah. Ya, berapa tahun gak live gak segitunya ya. Dangdut mentok tapi seru gak sih? Kayak apakah tahun ini menjadi tahun JKT Dangdut? Enggak sih kayaknya. Kan kamu sadar enggak juga sih. Kemarin tuh karena nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak gini. Lagu ini lagi lagu awalan dari segala-galanya.
Kita nggak boleh melupakan lagu ini guys. Ini lagu awan dari segala-galanya. Lagu yang bikin ngeri. Sumpah lagu ini. Masa sih? Seperti 23. Guys, sudah mau 3 tahun. What? Hidup sendiri. Dia lagi nasional anthemnya Rally. Takkan berubah. Aku suka banget tipe-tipe lagu yang kayak gini guys. Kalian ada saran nggak lagu-lagu seperti ini? Lagu yang tipe-tipenya seperti ini. Jujur, ini lagu tipe aku banget. Dapat mengenangmu untukku sendiri. No clue ya kan? Aku kurang tahu lucu. Terima kasih Kak Fal di show-nya. Selalu ada cerita. Dari yang awal aku nggak hafal lagu ini sampai aku hafal loh guys. Bayangin. Tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir. Lagu guys, iya lagi. Nggak tahu ya guys. Enggak juga sih, tapi lagu tuh membuat sesuatu kayak kita jadi kayak sadar untuk menikmati semuanya gitu loh. Misalkan lagi sendirian pun kan nge-setel lagu seperti ini gitu kan, di mungkin pakai earphone atau di kamar doang, tapi kayak jadinya kan nggak ngapa-ngapain kan, itu jadi bikin ya menikmati aja gitu, kayak aku seneng, aku lagi diem doang aku seneng gitu ya lagi. Tadi itu tema khotbah hari itu tentang bersyukur kan, so aku jadi kayak iya juga ya, bahkan denger lagu ini aku jadi kayak bersyukur gitu loh, aku cuma dengerin doang tapi keinget yang ada yang mention tadi kayak 2023, terus kayak bersyukur ya sampai 2026 ini aku masih bisa nge-setel lagu ini loh guys di live. Salah satu bentuk bersyukur lainnya. Ya sorry. Iya kenapa ya live aku tuh temanya gak ada arah gitu. Nggak, salah, bukan gitu ngomongnya. Live aku tuh kayak gak ada temanya gitu loh, ntar arahnya ke sini, ntar ngarah ke situ, jadi kayak sorry ya guys kalau perubahan mood live-nya tuh kayak ganti-ganti mulu jujur. Tadi tiba-tiba kayak gini, terus kayak gini. Sumpah aku udah harus stop ngomong arah deh. Ini tuh udah kayak beda topik kalau aku ngomong arah, gak boleh ngomong arah pokoknya. Sumpah. Kan bisa di kalau ngomong arah tuh udah kayak arahnya lah. Tuh kan udah lain, gak usah ngomong arah. Aku bakal nge-ban kata arah di live aku. Semoga bisa. Gak bisa sih kayaknya, karena kita butuh arah ya, kita butuh arahan. Iya sih, sejak kapan live aku bahas topik ya? Tadi aja tiba-tiba aku ngomongin maca aja, ada yang bingung kok tiba-tiba ke maca topiknya ya, sorry deh. Lo ngomongin sendal tadi? Enggak sih. Iya gak bisa ganti nih. Terus cewek sorry deh. Aku kangen banget nge-live, aku kangen banget Yeping, sumpah. Aku seneng deh, ini dunia aku nih. Ini dunia aku banget nih Yeping.
Soalnya kalian nonton live siapa sih pas aku lagi nge-live? Aku yakin aku udah penggantinya sebenarnya. Jadi kayak 12 hari sumpah. Emang lama banget sih, sorry ya guys. I'm back. Semoga nanti seminggu depan aku ada waktu untuk live lagi ya. Hi back, selalu ngomong gitu lagi setiap aku bilang I'm back. Ih, lebay banget. Ini siapa nih yang ngomong bagaimana aku bisa hidup tanpa Yapinganmu? Ripka juga live tiap hari kok. Jangan lebay. Mentang-mentang lagunya kayak gini berasa di FTV banget ya. Editin dong. Ini kan biasa dia ngedit, siapapun ada clipper lain nggak? Editin dia please. Ini pas banget nih lagunya lagi se-FTV ini. Kayaknya dia lagi ngerasa terbawa suasana deh. Bisa-bisa ya kan? Kenapa aku suka jarang live semuanya? Iya. Iya beneran mood tergantung lagu sumpah. Kalau dia pasti nggak bakal ngeklip, karena dia pasti malu. Aku yakin dia malu. Kita yang ngeklip sumpah, kita yang ngeklip. Kocak banget, gak nyangka lah guys. Malah dia kayaknya kalau di tempat Ripka nggak kayak gitu sumpah. Aduh. Sebenernya bukan jarang live karena apa sih, cuman jadwal itu beneran lagi nabrak banget. Kayak ada beberapa yang kita udah lagi dipersiapkan kan, makanya jadinya kayak dan masing-masing orangnya tuh beda jadwalnya, makanya jadi kayak ini buktinya ini bisa nge-live, yang ini bisa karena ya itu guys, jadwal pribadinya beda kan. Ada yang jadwal sekolahnya misalnya pulangnya jam berapa, mungkin ada yang sekolahnya online jadi kesempatannya juga ada, atau mungkin yang kegiatannya tiba-tiba ada tambahan ini. Cuma gak ada yang tahu ya, ini ada tag konten ini, ada yang lagi foto, ada yang lagi ini, ada yang latihan ini gitu. Jadi gak bisa disamaratain sih, walaupun kita sama-sama Gen 12 ya misalnya ya. Kalau misalnya kalian nyamainnya sama Gen 12 yang lainnya ya, karena jadwal kita beda-beda guys, jadi jangan disamakan ya. Kok mati tadi? Ya aku senang, makanya sekarang nih aku lagi kesempatan, jadi aku mau live. Serunya tahu ya, ping aku semenyenangkan itu kok guys. Hah? Kok mati sih lagunya? Guys, kayak tuh lagu ini nggak nih, udah FTV banget nih. Udah lama banget dengerin lagu ini sumpah. Terus openingnya tuh ada cewek yang lagi naik sepeda. Sumpah kayak emang di dulu tuh konsepnya sama ya. Lagi naik sepeda, terus satu lagi tuh naik motor, kalau nggak naik mobil, terus gak sengaja ketabrak, terus nanti motor atau mobilnya rusak, lecet, terus kayak yang cewek marah-marah kayak gini-gini, terus cowoknya bilang, ini cewek ngeselin banget sih, gini. Terus nggak sengaja mereka ketemuan jadinya. Bikin skripnya. Tapi kadang sekarang juga kayak gitu tau kadang. Tapi sekarang udah lebih inovatif aja. Mode FTV iya. Terus pasti kayak kalau enggak temanya mereka sama-sama kayak di desa gitu kan. Tapi tuh ada aja yang bikin mereka tuh nggak bisa bareng. Ntar cowok dipanggil akang, sumpah. Ceweknya pasti dipanggil neng. Dan yap, tahu banget sumpah, tahu banget. Sebelum AU, nah ini OG-nya guys. Sebelum AU masuk ke ranah anak-anak Indonesia, ini nih yang pertama. Terus kayak ceritanya
si cowoknya nggak direstuin, nggak boleh sama cewek yang ini karena dia udah dijodohin. Tapi cowok ini nggak mau juga, cowoknya masih mau berusaha buat ingin ke ceweknya yang dia mau. Terus ceweknya yang bilang kayak, jangan, udah gak apa-apa kan sama yang udah dicalonin aja. Terus pasti cowoknya bilang, tapi aku maunya sama Neng. Nah, udah deh. Terlalu spesifik. Lucu banget, sumpah. Aku mau deh, sumpah gara-gara itu gara-gara FTV itu aku jadi pengen main film, sumpah. Aku sampai kayak penasaran gimana caranya. Aku sampai mempelajari loh gimana cara kita bisa nangis. Kalau aku pengen banget jadi anak-anaknya gitu loh. Kan dulu di film-film kayak gini juga banyak anak-anaknya gitu kan, yang masih kecil yang tiba-tiba nangis gitu-gitu kan. Aku sampai pelajarin gimana ya cara biar bisa acting nangis. Aku pengen banget sumpah masuk FTV dulu. Mau banget. Iya lagi, pokoknya Ayah gak mau dijodohin sama dia, Bem. Maunya sama si siapa yang namanya? Maunya sama Putri aja. Udah katain cowoknya. Nggak bisa, tapi udah gini-gini. Itu Pak ini udah mau jodohin kamu sama anaknya gitu. Ya semoga ya habisnya dijodohin. Amin. We never know. Ini lagu apa ini? Dia lebih dapat lagi jujur, vibes-nya jujur. Ini puncak, ini nih dari semuanya ini nyampe, tau gak sih? Ini tuh lagu nih lebih tinggi dari aku sumpah. Ini top tier sumpah. Ini dari segala level. Ini udah deh. Udah. Di situ openingnya kan. Terus dia ada naik sepeda, terus dikasih tau namanya si ini. Terus pasti cowoknya lagi sarapan di rumah. Terus ceweknya udah sambil berangkat kuliah, sambil naik sepeda, sambil bawa dagangan ibunya. Terus kayak abis salim, terus dia ini naik sepeda. Aduh. Iya sumpah, Enemies to Lovers itu pertama kali di sini. Ini OG-nya dari segala macam Enemies to Lovers tuh ini. Kenapa kalian suka sekarang baca-baca buku AO atau novel tentang Enemies to Lovers? Ini gara-gara kalian nonton ini pasti. Sumpah, karena awal-awal nonton FTV pasti. Iya lagi seniornya ketemu maba ya ceritanya. Misalnya mereka lagi ospek kan, terus si yang ceweknya nih udah dikepang 2, terus pakai ini dari kardus, terus nanti pakai yang kayak topinya gitu, terus seniornya yang kayak so galak gitu lah. Terus nanti misalnya si ceweknya telat kan nih, abis itu dia dihukum, disuruh pakai dicoret-coret kayak dibedakin mukanya gitu kan, terus dia dihukum. Terus kayak temennya tuh bilang kayak aduh kenapa bisa kayak gini gitu kan. Terus dia kepisah sama temennya kan. Dia kepisah sama temennya, akhirnya dia dihukum sama yang ininya apa seniornya. Terus jadilah awalnya terus si ceweknya nih agak pas dibilangin tuh malah melawan kayak ya kan gini. Terus akhirnya senior yang aslinya nih yang harus ngejaga anak-anak yang ini ternyata yang kendaraannya ditabrak sama si cewek yang telat ini. Karena nabrak tadi makanya dia telat kan. Terus dia bilang kayak ini gara-gara ada senior, ada orang yang tadi nabrak aku jadi aku terlambat. Yang mana emangnya? Terus tiba-tiba itu malah senior yang datang. Kalau hafal guys, aku aja deh yang jadi sutradaranya deh kayaknya. Terus akhirnya kayak lah ini senior, oh kamu yang tadi nabrak, abis itu dihukumnya lebih berat. Terus akhirnya ceweknya jadi kesel banget selama udah selesai ospek pun masih kesel sama yang senior yang ini. Tiba-tiba malah jadi mereka malah jadi lovers ya, udah gitulah intinya. Ya dulu aku yang nulis loh, kan nggak tahu.
Ngerti kan, tapi kan iya, plot kayak gini tuh banyak banget loh rasanya, tapi aku jujur gak bosen karena pemerannya juga beda-beda sih ya. Jadi pembawaannya tuh beda, feel-nya beda jujur. Tapi tetap aja kayak seru, masih tetap penasaran walaupun kayak udah tahu ntar alurnya bakal kayak gimana kan. Tapi karena mereka slow burn, tuh kan bahasa sekarangnya tuh slow burn guys. Karena prosesnya lama buat ke tahap mereka jadi lovers itu yang bikin jadi seru. Gong banget sumpah. Slow burn gak tuh? Ini apa nih? Ini nih emang kalau misalnya ini emang ini ya kan, plot klasik itu lagi. Sumpah ini tuh lagu-lagu ini banget sumpah. Iya playlist FTV sumpah. Tapi aduh aku pengen banget main FTV. Ini bukan jokes lagi sumpah. Kayak seseru itu guys main FTV, kayak lucu banget. Pengen banget aku main FTV sumpah guys, seseru itu. Kenapa sekarang udah nggak ada lagi yang vibes kayak gini ya? Jadi kayak gak tau ya, masuk aja ke film-film bioskop gitu kan misalnya. Tapi dengan plot yang seperti ini, ngerti gak sih? Lucu gak sih guys? Kan biasa nonton di TV itu akhirnya ada yang remake. Guys, ada yang remake series lama FTV gitu kan, tapi dibikin jadi movie doang terus masuk bioskop. Kalian pasti dejavu gak sih? Dengan playlistnya tetap playlist ini gitu. Wow. Wah, aku nonton sih jujur, kalau misalnya ada film kayak gitu lagi aku bakal nonton deh. Aku pengen, ya gak tau, seru gak sih? Dejavu banget woy. Man, ya nostalgic tentang. Aku salah nonton, jujur aku gak tau nonton dimana kalau sekarang. Tapi aku suka kalau misalnya itu yang kayak temanya yang kayak anak kuliah, anak sekolah itu tuh kayak paling gong. Ini sih ini salah satu yang bener pick sumpah. Kalau nggak misalnya lagi di momen-momen kayak abis selesai kayak inian konfliknya kan, udah mulai mau mereda, terus tiba-tiba mereka lagi beraktivitas tapi nggak ada ngomong sama sekali kan. Kalau nggak ada ngomong, cuman ini kayak musiknya dikecilin, audionya dikecilin tapi masih ada di backsoundnya gitu kan. Terus mereka ngobrol, tapi ini lagi tahap penyelesaian masalah. Nah, terus udahannya mereka mulai PDKT. Nah, pakai lagunya ini nih. Udah deh. Hafal tuh. Iya lagi ini terlalu spesifik sumpah guys. Tapi cocok banget sumpah. Udah di tahap-tahap mereka PDKT udah mulai salting-saltingan. Nah, ini terlalu spesifik tapi emang pas banget jujur. Oh, kalau nggak biasa kalau opening, kalau nggak soal yang mereka naik sepeda, naik kendaraan, mereka ketemu di angkot. Makanya kenapa itu aku bikin menela angkot cinta tuh gara-gara itu. Karena biasa soalnya pakai angkot juga. Aduh. Sumpah. Terlalu jago, jangan gitu. Ini udah terlalu hafal apa. Makanya kalau misalnya nanti main FTV nih ya, aku nggak usah script, aku improve sendiri aja. Seriusan, kasih aja temanya mau seperti apa, ntar aku yang improve. Jangan kasih aku script, aku improve sendiri sumpah. Ini aku tuh udah ada pengalaman 3 tahun lebih enggak aku nggak hitungin ya guys, tapi anggapnya 3 tahun 3 tahun nonton FTV. Aku improve sendiri aja. Sampai yang punya bumi lah, aku buminya bos. Iya kan, aku pengen jadi sutradara film FTV gitu. Walaupun kayak temanya sebenarnya keulang lagi, cuman seru gak sih? Ditunggu debutnya di event Ramadan. Ya lagi, semoga event Ramadan nanti temanya kayak gini ya, FTV ya. Seru banget. Ya gak sih guys? Biar kayak kocak, iya gak sih? Aku pernah nonton dulu
kalau nonton FTV rasanya ketawa banget gitu loh guys, yang kayak kocak, masih ada bagian kocaknya yang bikin kayak kadang ada yang bikin geli sendiri kayak ih gitu. Terus kayak lucu gak sih kalau event Ramadan tuh kayak agak FTV terus kayak gini modelannya. Pengen jadi apa bi? Cewek desanya boleh. Boleh banget jadi cewek desanya. Tapi kayak kocak banget gak sih guys? Aduh pengen banget. Aku terlalu banyak pengennya Tapi ini gak bersungut-sungut kan kok kayak gini. Ya karena aku gak ngeluh. Ini aku lagi berharap akan sesuatu. Ya aku excited banget ya, kelihatan banget ya senengnya bahas ginian. Sorry deh kalau terlalu kelihatan seseneng itu. Ya kan ini possible banget buat alur-alur seperti ini diangkat untuk cerita-cerita seperti itu loh. Ya kan. Seru kan? Kalau masih lama ya, tapi ya sorry deh idenya udah muncul sekarang. Iya ya harusnya pas di Ciwidey ya. Terus yang kayak itu kan ternyata ada kebun kan, kebun stroberi kan. Lucu banget. Udah capek Iya, aku pakai yang kayak kebaya, tapi kebayanya bukan yang itu, kebaya yang kayak kain gitu doang. Terus pakai kain. Terus rambutnya dikepang satu, kalau nggak kepang dua. Kalau nggak digerai cuma diselip. Gong banget sumpah. Terus aku bawa ini, yang kayak buat dagang gitu. Kalau nggak pakai apa keranjang ya bilangnya ya nggak sih? Keranjang kan bilangnya ya. Roleplay dong. Nanti ya kalau misalnya lagi live sama Gen 12 aku ajakin. So kok sendiri, guys. Nanti aku kalau kelihatan seaneh itu kan selama ini aku roleplay selalu pakainya pas lagi radio ya. Terus aku kelihatan aneh banget kalau misalnya muka aku kelihatan. Aku nggak pernah roleplay kalau lagi pakai kamera sumpah. Karena aneh roleplay sendiri. Aku udah liat Erin waktu itu soalnya jadi kayak aku nggak kepengen roleplay sendirian dah kalau lagi nyalain kamera. Jadi nanti kalau misalnya mau roleplay kayak aku harus roleplay bareng temen dah. Terlalu aneh kalau roleplay sendiri ini ntar gak ada yang nonton aku lagi. Iya biar gak malu sendiri sih. Ya kalau Erin mah emang biarin deh, emang dianya gak malu kali ya. Dia enjoy kok, tapi aku takut, aku malu. Seru deh. Terima kasih kali Cikiti Baju Show-nya. Dia juga sering lagu di play. Aku udah siap banget ini nge-record. Gak mau, stiker aku udah banyak banget. Dari yang komen INI aja udah banyak banget sumpah. Tapi seseru itu sih, beli angkat cinta aja menurut aku seru banget sumpah. Gak nyangka kita saning itu. Tapi beneran seru, itu juga kayak ternyata angkat cinta seseru itu ya, walaupun kayak random banget gitu gitu. Seseru itu ya kan. Lagunya enak-enak ya, lagu-lagu dulu. Lirik-liriknya juga jujur enak banget, suka. Iyalah. Lanjutan Angkat Cinta udah tamat, udah ganti seriesnya. Makanya harus main nanti. Semoga aku bisa live sama Nala ya. Kalau aku live sama Nala kayaknya lebih dapat vibes jijiknya. Serius. Kalau Merin juga, Erin sama Nala, udah deh kayaknya jijik banget deh kalian nontonnya pasti. Terlalu gitu. Kan nih yang jijik. Lihat banget. Pasti dapat itu sih vibes-nya. Nanti ya. Iya lagi, aku masih belum ajak Nala listen ya. Next day aku ajakin. Aku ketemu dia kalau lagi buat latihan doang, sumpah.
Jarang banget yang kita pernah naik kosong berdua. Iya, malu ditanggung kalian ya. Jangan di-clip please. Jangan di-clip. Sumpah jangan di-clip. Malunya ditanggung kalian. Bilang next dari tahun kapan tuh? Ups. Yang sekarang mah yang sekarang aja. Ini juga, guys, aku suka deh, nanti next time aku bakal play lagu FTV aja ya. Atau asik-asik gitu loh. Dan vibes-nya dapat banget sama aku sih, jujur. Ya kan? Kocak banget kan? Yang muka-muka anak TV banget dibilangin. Sumpah, aku kayak kelihatan kayak orang yang sok gitu loh. Gitu ya? Iya. Aku harus mendapat harus makan aku udah nggak tahu sih. Dreaming parah, sumpah. Aku nge-dreaming sangat banyak loh. Kan bisa dreaming sih ngeliat aku. Apa karena aku kelamaan gak nge-live ya, jadi kelihatannya kayak capek banget nonton live aku. Secapek, enggak dong. Harus dibiasain lagi ya. Karena nanti kalau misalnya aku udah longgar, aku akan live terus kayak lihat aja nanti. Aku bakal kayak gini terus setiap live. Kalau bisa live setiap hari nanti kalau aku lagi kosong, aku bakal kayak gini terus. Jadi siapa tahu setelah live berkali-kali aku malah jadi berani roleplay sendiri. Harus Jiwa kamu makanya nanti kapan-kapan aku pakai kebaya deh pas live terus aku roleplay beneran. Nah, boleh juga sih, itu udah bagus kan. Karena aku punya kebaya pink. Punya kebaya sendiri, aku gak tau kenapa aku punya, tapi kayak lucu aja. Ya kan, tapi kan harus siapkan hati, pikiran, dan kesiapan diri kalian dulu sebelum nonton. Semoga kalian gak draining. Siapin makanan deh, jadi energi yang habis kan recharge energi lagi. Kalau malam jangan, tapi ngantuk jadi nggak fokus sama cerita buatan aku. Makanya nanti tidur, aku maunya kayak harus dengerin cerita buatan aku. Series buatan aku, bos. Jadi aku udah harus udahan banget guys, baterai aku udah habis banget sumpah. Tidak apa-apa kalau aku udahan sekarang. Oke, boleh. Kamu gak mau nonton live aku lagi ya, bilang boleh ya. Enggak sih, aku bercanda, aku gak mau dilarang-larang kok. Bercanda saja. Mas pada kak Menopi, mas banyak kak. Mas pada kak Habang, mas banyak kak. Nomor 8 ada kak Desa, mas banyak kak. Nomor 7 ada ada kelas 6 SD. Kasih ya. Nomor 6 ada kak Mai. Hai, mas banyak. Nomor 5 ada bagi orang udah kelas 7 loh. Ini kamu beda setahun loh sama Manda itu. Kasih ya. Nomor 4 ada kak Fel, terima kasih banyak kak. Nomor 3 ada Paris Esmisha Kalakati, terima kasih banyak. Nomor 2 ada izin pamit. Dan pamit Farah, sambilan aja kan bisa. Siang. Nomor 1 ada kak Major A, terima kasih banyak. Oke. Mari kita tuliskan. Kok gak bisa? Guysnya kalau angkat dikit ya. Ini alat bergetar banget. Mas. Iya, kebiasaan aku kalau bisa ngetik selalu ini, sorry udah ganti nih vibes-nya, udah nggak se FTV itu. FTV banget ya. kok lah. Aduh susah ya, ini geter banget sumpah, maaf banget ya guys.
Kamu akan bisa. Kau adalah jantungku. Diriku, oh sayangku, kau begitu. Bye guys. Makasih ya. Arigato. Ini kenapa kayak gini lagi layar aku? Oh my god, iya lagi top 3-nya berganti Karara. Oke adek, baiklah adek. Dua, aku seneng deh yang nonton aku banyak bocil tau guys. Yang gak bocil lagi jangan ngaku-ngaku ya. Makasih ya guys. Bye all. Terima kasih semuanya. Suka banget kayak ngaku-ngaku jadi bocil sumpah. Makasih, bye bye. Selamat melanjutkan aktivitas kalian.